Ya, kembali lagi bersama channel Pejuang Desa. Pada video tutorial kali ini saya akan membahas tentang aplikasi akuntansi BUMDes. Di mana aplikasi ini selama ini kita belum mendapatkan aplikasi resmi, sehingga saya mencoba untuk membuatnya dalam bentuk Excel yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Nah, aplikasinya adalah yang seperti ini. Dia hanya 500 kilobyte, 500 megabyte, sorry. Ini aplikasi saya sudah pasangi keamanan, saya sudah pasangi user login sehingga dijamin datanya akan aman, tidak mudah dijebol. Nah, untuk keluar ini kita gunakan tombol exit karena dia tidak bisa tombol close di sini. Kita login, oke, berhasil login. Nah, ini dia datanya. Untuk menggunakan aplikasi ini, pertama kita masuk di data awal. Ini semua kita ganti sesuai dengan data-data di tempat kita masing-masing. Misalnya ini nama desanya saya ganti menjadi Kala Timur. Nah, ini kita kembali ya, ini sudah berganti. Nama BUMDesnya juga kalau misalnya kita ganti misalnya begini saja, maka otomatis di sini juga berganti. Nah, kemudian ini saldonya, jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran akan otomatis terisi ketika kita sudah mengisi di pembukuan di dalam. Begitu juga dengan data-data yang ada di sini. Nah, kalau ada yang kebingungan menggunakan, ada tutorialnya di YouTube. Ya, coba kita masuk di home. Kita mulai di akun ya. Kita sudah, kalau ini sudah kita isi, maka kita masuk di akun. Di mana di akun ini kita sesuaikan saja. Ini akunnya ada 195, tinggal kita sesuaikan. Misalnya ini 01 kas tunai, kita bisa ganti misalnya kas bank misalnya. Ini tergantung kita sesuaikan ke bawah, tergantung kebutuhan di tempat kita masing-masing. Sesudah itu kita isi di sini misalnya kas di bank, misalnya hitung dulu ya. Karena biasanya BUMDes itu mendapat penyertaan modal, maka kita yang isi yang di sini. Penyertaan modal desa misalnya 100 juta. Nah, ini masih 0% realisasinya karena belum kita input di buku besar. Nah, ini kita isi anggaran 100 juta. Ya, kalau misalnya ada pendapatan lain, penerimaan lain selain dari penyertaan modal, tinggal kita sesuaikan saja. Boleh kita ganti yang ada di sini untuk akunnya. Kemudian kita kasih nominal berapa anggarannya. Setelah kita mengisi akun, ya, kita perbaiki semua akun, kita sesuaikan, kita masuk di jurnal. Jurnal ini, ya, jurnal ini muncul berdasarkan akun yang kita isi. Misalnya ini kas bank, di jurnal ini ada kas bank juga pasti ada di dalam. Ini kas bank. Jadi kalau misalnya yang kita isi tadi penyertaan modal desa A, penyertaan modal desa A mana tadi? Penyertaan modal desa bukan ini. Penyertaan modal tadi kode akunnya berapa yang kita isi? Penyertaan modal akunnya 310101 ya. Kita masuk di jurnal 301. Nah, ini dia. Ya, penyertaan modal desa.
kita isi di sini debitnya berapa kita terima dari desa. Misalnya tadi 100 juta. Nah, misalnya ada penerimaan lain selain dari ini penyertaan modal desa, misalnya penyertaan modal dari masyarakat atau dari desa B misalnya, kita pilih di desa B misalnya 50 juta. Nah, terus ya kita punya saldo sudah 150 juta ya. Lalu kita punya pengeluaran, misalnya kita tinggal sesuaikan tanggalnya di sini tanggal berapa, penerimaannya tanggal berapa. Misalnya pengeluaran misalnya apa yang kita mau belanja, misalnya ini belanja pipa ya, pengeluaran kita isi di kredit misalnya 10 juta. Nah, ini keterangannya transaksi misalnya belanja pipa. Nah, ini berarti tinggal 140 juta saldo. Di home juga ya akan tertera di sini. Nah, kita kembali ke jurnal. Kalau ini semua sudah kita isi ke bawah, kita sesuaikan. Yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita menerima, maka yang diisi adalah debit, dan ketika kita belanja atau pengeluaran diisi di kredit. Nah, saya rasa teman-teman sudah paham semua itu. Kita masuk di buku besar. Kita mau lihat ini misalnya penyertaan modal desa tadi, ini kode akunnya ini. Kita mau lihat, maka secara otomatis akan muncul di sini. Apa saja yang kita sudah isi di jurnal, secara otomatis akan muncul di sini nilainya. Kalau misalnya kita isi di jurnal 50 juta, maka muncul di sini 50 juta. Kenapa di sini dalam kurung? Karena belum ada kredit. Artinya ini belum dikeluarkan ya. Itu di buku besar. Misalnya tadi ada pengeluarannya belanja pipa. Mana tadi? Belanja pipa ini ya. Maka apa yang kita isi di kreditnya juga akan tampil di sini. Yang penting kita tidak salah isi debit atau kredit. Jangan sampai ini tadi kredit ya 10 juta. Jadi kenapa di sini masih minus? Karena di akun tadi kita tidak isi ya. Di akun kita tidak isi di sini di belanja pipa. Kita tidak isi di belanja pipa sehingga muncul tadi. Kalau misalnya kita isi di sini 10 juta ya, maka di buku besar oh iya, ini kesalahan tadi karena memang kita tidak isi lebih awal di belanja pipa sehingga muncul minus di sini. Artinya belum terbaca sebagai pengeluaran sehingga masih dalam kurung tadi di sini. Nah, coba tadi belanja pipa ya. Di anggarannya tadi kita belum isi apakah dimasukkan di anggaran untuk belanja pipa atau tidak. Kita tidak isi sehingga ini masih minus. Nah, kalau misalnya di jurnal kita isi tadi ya. Kalau misalnya kita isi tadi 10 juta misalnya. 10 juta ya. Maka ini saldonya 0 karena kita sudah anggarkan tadi untuk belanja pipa. Sehingga saldonya sudah 0. Selanjutnya di neraca. Nah, ini
penyertaan modal desa. Tadi kita isi 100 juta, saldo akhirnya masih 100 juta karena belum kita isi kreditnya. Kemudian tadi ini ada total saldo 150 juta. Ini kenapa tidak balance? Karena belum seimbang pengeluaran dengan pemasukan. Nanti setelah kita isi semua sudah seimbang, maka ini otomatis jadi balance. Tapi ini tidak perlu kita khawatirkan. Kemudian di neraca, ya, ada catatannya semua di sini. Di neraca apa-apa saja yang sudah kita input muncul semua di sini. Laba rugi, ya, laba ruginya ketika kita sudah mengisi pengeluaran, mengisi pendapatan, maka otomatis akan muncul di sini berapa laba rugi, berapa selisihnya. Kemudian LPA, ya, ini LPA muncul sendiri juga. Kemudian ini jadi tidak perlu lagi kita ketik karena ini secara otomatis akan terakumulasi. Pace-nya. Nah, ini skornya apakah keuangan BUMDes kita sehat atau tidak, ya. Ini kategori sehat di atas atau kurang lebih 65%. Ini skornya baru 3 atau 0%. Kenapa? Karena kita belum isi semua di jurnal, kemudian buku besar. Kemudian riwayat buku pembantu, ya, ini bisa kita catat masuk. Ya, ini ada keterangannya. Kalau sisi kanan debit, kalau sisi kiri kredit, ya. Ini. Kemudian buku pembantunya ini. Nah, ini kita bisa isi. Bisa kita langsung save di sini, close, bisa langsung di print. Contoh, kalau buku besarnya, ya, atau ini neracanya sama print, kita lihat dulu di print preview, ya, ini bisa langsung di print. Nah, inilah tutorial yang bisa saya berikan. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini untuk dikembangkan. Kalau misalnya ada teman-teman yang lebih tahu tentang aplikasi, mohon dibantu ditinggalkan jejak di kolom komentar.